Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film Animal Among Us yang dirilis pada tahun 2019. Film ini diawali dengan memperlihatkan sebuah tempat perkemahan bernama Merrymaker. Tempat perkemahan itu dimiliki oleh keluarga Bishop yang terdiri dari Marilyn serta 3 anak Marilyn bernama Anita, Poppy, dan Wayne. Suami dari Marilyn telah lama pergi meninggalkan Marilyn ketika anak-anaknya masih sangat kecil. Untuk menggantikan sosok ayah kandung dari anak-anaknya, Marilyn pun menikahi seorang pria bernama Burl. Pada awalnya perkemahannya dimiliki Marilyn ramai akan pengunjung, sampai pada suatu hari terjadi sebuah insiden mengerikan di mana terdapat 2 remaja yang sedang berkemah ditemukan tewas dengan mengenaskan. Dari tubuh 2 remaja itu terlihat ada banyak sekali bekas cakaran. Akibat insiden tersebut, banyak sekali berita-berita negatif yang bermunculan mengenai perkemahan Merrymaker. Banyak sekali orang yang berasumsi bahwa di perkemahan itu terdapat Bigfoot yang suka membunuh manusia, meskipun belum ada bukti-bukti kemunculan Bigfoot tersebut. Para polisi sudah menelusuri hutan itu untuk mencari Bigfoot yang dimaksud, namun mereka sama sekali tidak menemukannya. Karena hal itu, perkemahan Merrymaker akan ditutup untuk sementara waktu. Karena kematian 2 remaja itu, para orang tua yang telah ditinggalkan meminta pertanggungjawaban dengan menuntut perkemahan Merrymaker. Akibat tuntutan tersebut, Marilyn dengan terpaksa mengeluarkan uang yang sangat banyak sebagai permintaan maaf agar masalah itu tidak berkepanjangan. Setelah menghabiskan uang yang sangat banyak membuat Marilyn menjadi stres dan perilakunya berubah sangat drastis. Yang tadinya Marilyn tidak suka merokok dan mabuk, sekarang Marilyn malah suka merokok dan mabuk-mabukan. Karena kebiasaannya tersebut, akhirnya Marilyn mengidap penyakit kanker dan beberapa bulan kemudian Marilyn dinyatakan meninggal akibat penyakit kankernya tersebut. Kemudian setelah Marilyn meninggal, anaknya yaitu Wayne dinyatakan menghilang secara misterius. Kini anggota keluarga itu hanya tersisa Anita, Poppy, dan ayah angkat mereka yaitu Burl. Singkat cerita, 15 tahun pun telah berlalu dan sampai saat ini para polisi belum bisa menemukan keberadaan dari Wayne dan juga tidak menemukan tanda-tanda kehadiran dari Bigfoot. Selama 15 tahun perkemahan Merrymaker sudah ditutup dan tidak beroperasi lagi. Karena saat ini Anita dan Poppy sudah dewasa, akhirnya mereka berdua berencana untuk membuka kembali perkemahan milik ibunya. Scene kemudian berpindah dengan memperlihatkan sebuah keluarga kecil yang terdiri dari Roland, istri Roland yang tengah hamil bernama Christine, dan anak mereka satu-satunya bernama Isabella. Roland ini bekerja sebagai seorang penulis buku serta seorang dosen di salah satu universitas. Istrinya Roland yang bernama Christine juga merupakan seorang penulis buku. Saat ini Roland dan Christine tengah disibukkan dengan kegiatan menulis buku baru mereka. Sejak lama Roland gemar menulis buku yang bergenre horor misteri. Dia pun pernah menulis sebuah buku horor misteri berjudul Merrymaker Murderer yang menjadi bestseller 7 tahun yang lalu. Buku itu merupakan adaptasi dari kisah nyata tentang kasus pembunuhan 2 remaja yang dilakukan oleh makhluk Bigfoot di sebuah perkemahan. Roland mendapatkan ide cerita itu ketika dia membaca koran tentang berita kematian 2 remaja yang dibunuh Bigfoot di perkemahan Merrymaker. Meski telah lama dirilis, saat ini buku itu masih dicetak namun dalam jumlah yang tidak banyak. Semenjak buku Merrymaker Murderer menjadi bestseller dan terkenal di mana-mana, banyak orang yang percaya bahwa Bigfoot itu benar-benar ada di sebuah perkemahan Merrymaker. Akibatnya banyak sekali orang-orang iseng yang rela datang ke perkemahan Merrymaker hanya untuk membuktikan keberadaan dari Bigfoot. Terkadang Anita dan Poppy merasa kewalahan menghadapi orang-orang iseng seperti itu, padahal perkemahan itu belum resmi dibuka. Melihat banyaknya orang yang datang ke perkemahannya, Anita dan Poppy memiliki ide cemerlang, yaitu dengan mengirim surat undangan pada Roland untuk datang ke acara pembukaan perkemahan Merrymaker. Nantinya Roland lah yang akan memimpin acara pembukaan perkemahan tersebut. Singkat cerita, surat itu pun sudah sampai di tangan Christine. Christine pun langsung memberikan surat itu kepada Roland. Setelah membaca surat undangan itu, Roland sangat bersemangat untuk menghadiri acara pembukaan perkemahan tersebut. Christine pun merasa ragu untuk mengizinkan Roland pergi ke perkemahan tersebut. Ini dikarenakan dia merasa agak curiga saja. Mengapa si pemilik perkemahan itu baru menghubungi Roland setelah 7 tahun berlalu semenjak buku Roland menjadi bestseller. Selain itu, perjalanan ke perkemahan itu juga membutuhkan waktu yang lumayan lama, yaitu sekitar 10 jam dari rumah Roland. Karena perjalanannya sangat jauh, Christine pun berniat untuk ikut bersama Roland. Akan tetapi, Roland tidak memperbolehkan Christine untuk pergi bersamanya mengingat kondisi Christine yang tengah hamil besar. Karena tidak diperbolehkan untuk ikut, Christine pun langsung melarang Roland agar tidak pergi ke perkemahan tersebut. Roland pun hanya mengiyakan saja perkataan dari Christine. Tapi pada kenyataannya, tepat di pagi hari, Roland diam-diam pergi ke perkemahan saat Christine sedang tertidur lelap. Roland pun akan menempuh jarak yang sangat jauh untuk bisa sampai ke perkemahan tersebut.
Sementara itu di perkemahan memperlihatkan Anita dan Poppy yang sedang berpatroli. Saat Poppy tengah berpatroli, ia secara tidak sengaja melihat seorang pria bernama John yang merupakan seorang jurnalis. Dia datang ke sana untuk mencari kebenaran tentang adanya Bigfoot di perkemahan itu. Melihat John yang sembarangan masuk ke dalam perkemahan, Poppy pun langsung membawanya ke pos perkemahan agar John tidak tersesat di dalam hutan. Di tengah perjalanan, mereka berdua bertemu dengan wanita yang tengah membawa kamera bernama Lupita. Lupita mengaku bahwa dirinya diserang oleh sosok makhluk menyeramkan. Ia sendiri tidak tahu makhluk apa sebenarnya dia. Dengan cepat, Poppy membawa Lupita menuju pos perkemahan. Sesampai di sana, Anita memberitahu John bahwa Bigfoot tidaklah nyata, melainkan fiksi yang sengaja dibuat hanya untuk hiburan. Sudah selama bertahun-tahun Anita tinggal di tempat ini, namun ia sama sekali tidak pernah melihat adanya kehadiran dari Bigfoot. Mendengar hal tersebut membuat John menjadi kecewa. Oleh sebab itu, John pun ingin pulang saja ke rumah. Dengan senang hati, Anita mengantarkan John sampai ke pintu gerbang. Di pintu gerbang, John mulai merasakan hawa yang tidak mengenakan. Kembali lagi ke Poppy. Poppy mulai mengobati semua luka yang dialami oleh Lupita. Tak lupa, Poppy juga memberikan kamera milik Lupita pada Anita. Setelah itu, Anita mulai memutar rekaman yang sempat direkam oleh Lupita. Dan alangkah terkejutnya karena Anita melihat sosok misterius seperti Bigfoot. Tapi belum saja menyelesaikan rekamannya, Anita langsung menutup kamera tersebut dan tidak ingin melanjutkan rekaman itu. Melihat Lupita yang dalam keadaan trauma, akhirnya Poppy memutuskan untuk mengantarkannya pulang ke rumah. Di pintu gerbang, Poppy dan Anita secara tidak sengaja melihat cahaya misterius yang ternyata dia adalah Roland yang baru sampai ke perkemahan ini. Roland pun disambut hangat oleh Anita dan Poppy, dan mereka berdua segera membawanya ke pos perkemahan. Akhirnya Poppy pun tidak jadi mengantarkan Lupita pulang ke rumah. Lalu Anita pun mulai memperkenalkan Roland pada Burl yang merupakan ayah tirinya. Karena kedatangan Roland, Anita, Poppy, dan Burl mulai menyiapkan minuman keras untuk Roland. Saat tengah minum minuman keras, mereka dikejutkan dengan kedatangan John yang sudah dalam keadaan terluka. John pun memberitahu mereka semua bahwa Bigfoot yang sudah menyerangnya. Awalnya mereka semua tidaklah percaya dengan perkataan dari John. Agar mereka lebih percaya, Lupita menyuruh yang lainnya untuk melihat rekamannya sempat ia rekam. Belum saja menonton rekaman itu, Anita dan Poppy langsung menyangkal hal tersebut dan mereka sangat yakin bahwa tidak ada Bigfoot di tempat ini. Kemudian Burr membawa John ke sebuah tempat untuk mendapatkan perawatan, sedangkan Lupita secara diam-diam pergi keluar perkemahan dengan jalan kaki. Tapi sayangnya Lupita mulai merasakan hawa yang tidak mengenakan dan tiba-tiba ada sosok menyeramkan yang menyerang Lupita hingga membuat Lupita seketika tewas di tempat. Sementara Roland pun dibawa oleh Poppy menuju ke kabin dan Poppy meminta Roland untuk beristirahat dulu karena acara pembukaan perkemahan akan dilaksanakan esok hari. Kemudian di kabin, Poppy mengambil kesempatan untuk menggoda Roland agar Poppy bisa melakukan mantap-mantap dengannya. Pada awalnya Roland menolak hal itu karena dirinya sudah memiliki istri. Tapi karena Poppy terus memaksanya, akhirnya mereka berdua pun melakukan mantap-mantap. Keesokan paginya ketika Poppy ingin mengantar Lupita untuk pulang, ia sangat terkejut karena Lupita sudah menghilang secara misterius. Poppy, Anita, dan Roland pun segera mencari keberadaan dari Lupita. Alangkah terkejutnya karena mereka hanya menemukan pakaian dari Lupita saja, sedangkan Lupita sendiri menghilang secara misterius. Setelah mengetahui Lupita menghilang, Anita dan Roland segera pergi ke gudang untuk membawa beberapa senjata. Sedangkan Poppy bergegas mencari Burr di kabin. Di sana Poppy sama sekali tidak bisa menemukan keberadaan dari Burr dan kemungkinan besar Burr berdiam diri di suatu tempat. Setelah membawa beberapa senjata, mereka berdua bergegas menyusul Poppy. Two teenage girls got murdered on my family's campground. Are you here right now? Sesampai di kabin, mereka sangat terkejut melihat walkie-talkie milik Poppy yang berada di tanah. Setelah berkeliling ke sana kemari untuk mencari keberadaan dari Poppy, akhirnya mereka menemukan sebuah jalan rahasia dan segera membuka jalan tersebut. Roland, hey, listen to me. Tiba-tiba Poppy pun berlari ketakutan, seakan-akan melihat sosok yang menyeramkan. Dari belakang, Roland diserang oleh sosok Bigfoot. Setelah mendapatkan serangan tersebut, membuat Roland menjadi trauma dan ingin pergi dari tempat ini menggunakan mobilnya. Akan tetapi ketika Poppy dan Anita mengantarkan Roland ke mobilnya, Roland sangat terkejut setelah melihat mobilnya yang sudah dalam keadaan rusak parah.
Di saat yang sama muncullah Bull dengan menggunakan topeng, dan tanpa berlama-lama lagi Anita langsung membius Roland. Sepertinya sosok yang menyerang Roland sebelumnya adalah Bull itu sendiri. Kemudian ketika Roland tersadar, disitulah semuanya terungkap bahwa sebenarnya Anita, Poppy, dan Bull melakukan sandiwara seolah-olah ada sesuatu di sekitar hutan tersebut. Anita juga menyatakan bahwa dirinya sengaja mengundang Roland ke tempat ini agar mereka bertiga bisa memeras kekayaan dari Roland atas buku bestseller yang dibuat oleh Roland itu sendiri. Karena Roland menggunakan nama perkemahan Merrymaker dan cerita pembunuhan di sana, Anita dan Poppy berpikiran bahwa mereka juga perlu mendapatkan uang dari hasil penjualan buku Roland. Anita, Poppy, dan Bull sangat-sangat yakin bahwa Roland mendapatkan uangnya sangat-sangat banyak berkat penjualan buku yang telah dia rilis. Jadi intinya mereka bertiga sengaja menjebak Roland datang ke perkemahan itu agar mereka bisa mendapatkan semua kekayaan dari buku cerita yang dibuat oleh Roland. Di saat yang sama muncullah Bull yang ternyata membawa Bigfoot. Ternyata Bigfoot yang dibawa oleh Bull merupakan Wayne yang merupakan saudara dari Anita dan Poppy. Awalnya Anita dan Poppy merasa sangat bingung kenapa Wayne masih hidup, padahal ibu mereka pernah berkata bahwa Wayne telah menghilang secara misterius. Kemudian Bull pun memberitahu fakta yang sangat mengejutkan bahwa ternyata selama ini ibu mereka telah membohongi Anita dan Poppy. Dahulu saat kematian dua remaja, ternyata Wayne lah yang telah membunuh kedua remaja tersebut. Diketahui kalau Wayne ini memiliki penyakit mental sehingga ia dengan tega membunuh dua remaja yang tidak bersalah. Akhirnya ibu mereka yaitu Marilyn mulai menghukum Wayne dengan mencabutnya beberapa kali dan juga mengurungnya di sebuah tempat yang tidak diketahui oleh siapapun. Agar keluarga mereka terbebas dari hukuman penjara, Marilyn menyuruh Bull untuk mencari seekor beruang dan mengambil cakar dari beruang tersebut. Dengan cakar beruang itu, Bull mulai mencakar tubuh dari kedua mayat tersebut agar saat mayat itu diotopsi, para polisi akan percaya bahwa yang membunuh kedua siswa itu adalah sosok misterius yaitu Bigfoot. Tentu dengan kematian itu, para orang tua dari kedua remaja itu tidak terima jika anaknya tewas seperti itu. Supaya urusannya tidak berkepanjangan, akhirnya Marilyn mengeluarkan uang yang sangat banyak sebagai permintaan maaf. Setelah itu, Marilyn mulai merokok dan meminum minuman keras. Sementara itu, Wayne yang masih disekap berusaha membuka tali yang mengikat lehernya, dan setelah berhasil membukanya, Wayne pun kabur dari tempat itu dan tidak pernah kembali. Untuk bisa bertahan hidup, Wayne pun mencari makanan di hutan. Setelah semuanya terungkap, Bull langsung membunuh Wayne di tempat sebab gara-gara Wayne lah Marilyn pun meninggal dunia akibat kanker. Setelah itu Anita mulai menodongkan senjata yang ia bawa mengarah ke Bull dan langsung menembak Bull di tempat. Alasan mengapa Anita menembak Bull adalah agar uang yang dimiliki oleh Roland bisa dibagi untuk dua orang saja, yaitu Anita dan Poppy. Dengan ditembaknya Bull, maka mereka tidak perlu membagi uang tersebut pada Bull. Di sini Anita dan Poppy berpikiran bahwa di rekening Roland berisikan ratusan bahkan sampai jutaan dolar dari hasil penjualan buku bestsellernya. Tanpa berlama-lama lagi, mereka berdua langsung mengancam Roland untuk memberitahukan nomor rekening dan password rekeningnya. Jika tidak, maka keluarga Roland yang akan menjadi taruhannya. Dengan sangat terpaksa, akhirnya Roland memberitahukan rekening miliknya pada mereka berdua. Setelah login ke akun dari Roland, mereka sangat terkejut setelah melihat rekening Roland yang hanya berisikan saldo 18.700-an dolar. Tentu nominal itu sangat-sangat sedikit bagi mereka. Mereka kemudian bertanya di mana sisa uang dari hasil penjualan buku tersebut. Tidak mungkin Roland hanya memiliki uang 18.000 dolar saja. Di situ mereka masih berpikiran bahwa Roland memiliki rekening utama. Namun Roland menjelaskan bahwa menjadi penulis buku tidak seenak yang mereka pikirkan. Roland hanya mendapatkan sedikit keuntungan dari hasil penjualan buku tersebut, sementara untuk sisa uangnya telah dipotong oleh agennya, manajernya, pengacara, pajak, dan distributor. Dengan pembagian yang sangat banyak, membuat Roland hanya mendapatkan sedikit dari keuntungan tersebut. Melihat rekening Roland yang sangat sedikit, akhirnya mereka memiliki ide dengan menyuruh Roland untuk membuat versi kedua dari buku tersebut dengan jalan cerita yang berbeda. Dengan dikeluarkannya buku Merrymaker Murderer versi kedua, otomatis buku Roland akan dibeli oleh banyak orang. Jika Roland tidak mau membuat buku versi kedua, maka Anita dan Poppy tidak segan-segan akan membunuh keluarga dari Roland. Lalu mereka berdua mulai menarik seluruh uang Roland sejumlah 18.000 dolar, sedangkan sisanya bisa digunakan oleh Roland untuk mengembangkan buku Merrymaker Murderer versi kedua. Kemudian mereka berdua membuat Roland menjadi babak belur. Setelah itu Roland pun diantar pulang ke rumah dalam keadaan yang babak belur. Christine pun sangat terkejut melihat Roland yang sudah bersimbah darah. Roland pun tidak ingin menceritakan apa yang dialaminya pada Christine dan melupakan semua kejadian itu. Roland takut jika dia mengatakannya sebenarnya, maka Anita dan Poppy akan membunuhnya beserta keluarganya.
3 bulan kemudian, Roland terlihat bersama dengan Christine sedang bersantai sambil menggendong anak kedua mereka yang baru lahir. Saat ini, Roland telah menyelesaikan bukunya dan telah membayar uang hasil penjualannya itu kepada Anita dan Poppy. Saat mereka sedang bersantai, Christine memberitahu Roland bahwa dia mendapat kenaikan jabatan serta sebentar lagi buku barunya akan segera rilis. Roland pun merasa sangat senang mendengar hal tersebut. Namun, Christine malah memperlihatkan raut wajah sedih. Kemudian Christine pun memperlihatkan berkas-berkas buku barunya dan ketika Roland membukanya, dia terkejut karena di sana juga terdapat bukti-bukti perselingkuhannya dengan mahasiswinya yang bernama Kara. Ternyata selama ini Roland dengan tega berselingkuh dengan mahasiswinya sendiri. Christine mengetahui perselingkuhan itu ketika Roland berada di perkemahan Merrymaker. Ia tanpa sengaja membaca chat mesra yang dikirimkan oleh Kara. Meskipun telah mengetahui semuanya, Christine pun tidak mau mengungkap kebenarannya terlebih dahulu. Dia memilih untuk memendamnya dan mencari lebih banyak bukti. Saat ini Christine pun telah muak dan akhirnya memberitahu Roland bahwa dirinya tahu jika Roland berselingkuh. Kemungkinan besar Christine dan Roland akan segera bercerai karena Christine tidak bisa memaafkan kesalahan Roland. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.